الآن نحن في درس الآخر من النحو يعني في الدرس السادس وعشرين. Kita berada di pelajaran terakhir dari kitab Nahwu, yaitu pelajaran ke-26. Nahwu Sani ya. Nanti masih ada Nahwu Salis Rabi. Semoga waktunya cukup ya sampai akhir program. Kita mulai ya. Abda dari sana. Saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa ahibbai rahimakumullah. Hadha al-lail sanadrus insyaallah ad-dars as-sadis wal 20. Ad-dars as-sadis wal 20 min kitab an-nahwi ats-tsani. Kita akan belajar pelajaran ke-26 dari kitab Nahwu Mustawa Tsani. Ya, هذا الدرس wal akhir fi hadzal kitab. Pelajaran ini adalah pelajaran terakhir dari kitab Mustawa Tsani. Sanuwasil insyaallah ba'da hadza imtihan wa ba'da zalik mustawa tsalis wal rabi'. Baik, qabla an nuwasil darsana ma'aka as-su'al ya akh Ibrahim, hinama nantazir akhina ikhwani atau ikhwanina al-akharin, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, maka as-su'al boleh tafadhal. Idza laysa hunaka su'al nuwasil darsana. Narju min Allah ta'ala an narzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa niyatan khalisah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa natubu ilaik innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma amin. Baik, kama adatuna, bagaimana kebiasaan kita, naqra fil awal atau naqra awalan al-mufradat min al-asma wal af'al. Sebagaimana kebiasaan kita baca terlebih dahulu al-mufradat dari kata-kata benda dan juga kata-kata kerja. Ukhbiru lakum jami'an hadha ad-dars ad-darsul akhir min kitabin nahwi mustawa tsani. Ini adalah pelajaran terakhir dari kitab Nahwu Mustawa Tsani. Ba'da zalik sanadkhul imtihan. Setelah ini kita akan ujian, tapi sebelumnya selama bulan Desember insyaallah pelajaran bahasa Arab qawaid nahwu wasraf selesai. Kita akan gunakan selama Desember untuk mempelajari pengayaan, yaitu kitab Aqidah At-Tahawiyah dan juga tafsir ya. Tafsir Juz'il Amma ya. Tafsir Juz' Amma. Jadi insyaallah pekan ini selesai nahwu dan sharaf ya. Kita lanjutkan pekan depan dan sampai akhir Desember sebelum ujian kitab Aqidah dan juga kitab tafsir. Alaysa kadzalik? Antum muwafiqun? Sepakat ya?
Al-an nabda dari sana, kita mulai pelajaran kita. Istami oratib, dengar dan ikuti. Ahdun. Ikutin ahd. Binaun. Bunyan. Rukham. Fannun. Funun. Biladun. Buldan. Asimah. Awasim. Sakin. Sukkan. Markaz. Badi'ah. Jami'. Jawami'. Banna. Najjar. Amil. Ummal. Ardun. Aradi. Launun. Alwan. Ahmar. Ayah. Jalil. Izdahama. Yazdahimu. Izdahama. Yazdahimu. Nasiya. Yansa. Ansa. Yunsi. Farasha. Yafrushu. Hakama. Yahkumu. Ittakhadha. Yattakhidhu. Samma. Yusammi. Amaru. Ya'muru. Ja'ala. Yaj'alu. Adda. Yuaddi. Sara. Yasiru. Baik. Hadhihi al-mufradat al-jadidah. Nabahas anil ma'ani. Kita coba lihat maknanya ya dari mufradat atau kosakata baru tersebut. Pertama ahdun. Ahdun itu banyak maknanya. Tapi di sini kita akan memaknainya dengan masa. Zaman atau kadang-kadang disebut janji ya. Bina itu bangunan. Kata kerjanya adalah bana yabni. Bana yabni. Kalau bina itu bangunannya, bana membangun. Bunyan jamak dari bina. Rukham itu artinya marmer. Rukham marmer. Fannun funun itu seni ya. Atau budaya, seni atau budaya. Bilad atau buldan negeri, buldan jamak. Asimah ibu kota ya, jamaknya awasim. Sakin atau sukkan penduduk. Sakin satu orang, sukkan penduduk banyak ya, para penduduk. Markaz pusat ya, atau sentral. Badi'ah jamilah sama ya. Badi'ah jamilah sama makna. Mutaradifani. Badi'ah wa jamilah. Pakai jim ya, jamilah. Kalau zai pakai zamil. Mana zamil ya ikhwan? Bizai. Man ya'rif? Ma ma'ana zamil bizai? Al-ahad ya'rif? Az-zamil bima'na sadiq. Kalau pakai zai itu artinya teman ya, atau kawan. Tapi kalau pakai jim jamil itu artinya badi' indah. Jami' allazi yajma'u fihi. Jami' allazi yajma'u fihi. Tempat berkumpul itu jami'. Jamaknya jawami'. Masjid jami', ya kenapa disebut dengan masjid jami'? Ya, karena ada salat Jumat di situ.
Berkumpulnya manusia sholat Jumat di situ disebut dengan masjid jami'. Kalau tidak ada sholat Jumat berarti masjid saja. Kalau ada sholat Jumat namanya masjid al-masjidul jami', masjid jami'. Kalau di Indonesia ada itu ya, pergeseran makna. Kalau yang kecil-kecil itu nggak disebut dengan masjid, ya musola, musola. Kadang dari sisi bahasa Arab musola itu ya intinya tempat sholat ya. Kadang-kadang tapi identik dengan tempat sholat di rumah atau musola. Atau juga bisa juga lapangan. Ya. Bagaimana sholat Idul Fitri ya, Idul Adha di lapangan musola disebut dengan musola. Ya, tapi kalau berupa bangunan itu disebut dengan masjid. Masjid yang nggak digunakan untuk sholat Jumat disebut, yang digunakan untuk sholat Jumat disebut al-masjidul jami'. Masjid jami'. Banna artinya tukang bangunan. Jama'nya nanti jama' muzakkar, bannaun. Najjar tukang kayu, najjarun. Amil buruh atau pekerja, ummal. Karyawan, amil. Oh lah, karyawan itu muwazzaf ya. Muwazzaf itu karyawan. Tapi kalau buruh, pekerja itu disebut dengan amil. Ardun, aradi, atau di kita ini biasanya kalau tukang itu disebut dengan banna. Banna itu tukang. Tapi kalau kernetnya itu namanya amil ya. Itu kernetnya yang bantu-bantu. Ardun, lantai, bisa juga maknanya tanah, bisa juga maknanya bumi. Jamaknya aradi. Launun, tapi kadang-kala ardun ini maknanya jamak, enggak dijamakkan. Tapi kalaupun dijamakkan aradi. Laun, warna, alwan, warna-warni, banyak warna. Ahmar, merah. Kalau muannas perempuan, ma muannas min ahmar, man ya'rif? Apa muannas dari kata ahmar? Amra'u. Ahsan, hamro ya. Hamro bermakna ahmar. Ayat, tanda atau bukti. Ya, tanda atau bukti. Jamaknya ayat ya. Ayat. Kalau dia satu ayat, hanya panjang. Tapi kalau jamak ya-nya juga panjang. Ayat. Ta-nya ganti ta terbuka, bukan ta marbutoh. Jadi kalau kita lihat ayat artinya tanda-tanda atau bukti-bukti. Tapi kalau ayat tanda atau bukti. Jalil, agung. Izdahama, yazdahimu, berkerumun atau padat atau banyak ya. Atau penuh. Nasya yansa artinya lupa. Ansa yunsi melupakan. Nah, as'alukum ya ikhwan, ma farqu bainal kalimah nasya wa ansa min haitsu sarfi. Dari sisi sarf, ma farqu baina nasya wa ansa? Man yujib? Man yastati al-ijabah? Man yastati al-ijabah? Ma farqu baina al-kalimah nasya wa ansa? Apa perbedaan antara kalimat nasya wa ansa min haitsu sarfi, dari sisi sarf? Ah. Man yujib? Man huna? Gusnan, tafaddal. Apa perbedaan kata ansa dan nasya? Ansa dan nasya. Dari sisi saraf, apa bedanya? Kalau dari sisi makna tentu berbeda, tapi dari sisi saraf, bedanya apa? Ustaz ya, tengok dulu Ustaz ya. Nah, iya. Nasi. Kam harfan nuna nasya, kam harfan. Berapa hurufnya? Iya, hurufnya sama-sama 3 nih Ustaz. Lah. Oh, yang satunya Ustaz, alifnya itu tambahannya Ustaz ya kan? Ada alif, terakhirnya alif juga ya. Alif tapi alif bengkok ya. Atau namanya aliful maqsurah karena sebelumnya fathah. Nah, berarti ma farqu bainahuma? Apa bedanya keduanya? Yang
Yang nasia apa nama istilahnya? Hah? Nasia istilahnya apa? Dalam ilmu sharaf. Itu salah 3 huruf apa namanya? Salah. Sulasi. Nah. Ya, 3 huruf sulasi. Kalau sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Kalau ansa? Ansa berapa huruf? 3. Oh, 4 huruf besar. Disebut dengan rubai. Ya, tapi rubai yang dari sulasi mazid ya, sulasi mazid. Tambahnya 1 ya. 3 yang ditambah dengan 1 berarti menjadi 4 huruf atau rubai. Baik. Paham tuh ya, ikhwan? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Farasha yafrusu artinya memasang ubin ya. Firosh itu sesuatu yang terhampar gitu ya. Waja'alna apa firman Allah firasha ya. Jadi bumi itu dijadikan terhampar. Jadi yang terhampar itu disebut dengan firosh ya. Farasha itu dari kata firosh. Farasha yafrusu artinya memasang ubin ya. Hakama yahkumu memerintah, memutuskan, memimpin. Fa'ilnya, pelakunya hakim. Hakim ini identik dengan kekuasaan. Tapi kalau berkaitan dengan hukum, keputusan hukum biasanya disebut dengan qada yaqdi. Qadi ya. Nah, tapi kalau hakama yahkumu biasanya identik dengan kekuasaan. Maksudnya sebuah negara ya, kekuasaan sebuah negara. Baik. Ittakhadha yattakhidhu artinya mengambil, menjadikan. Samma yusammi menamai. Ya. Samma yusammi menamai. Kalau dinamai dengan yusamma, dinamai. Mimnya baris fathah, yusamma. Amara ya'muru memerintah, menyuruh. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka orang-orang beriman itu merintah, mengajak kepada, atau maksudnya mengajak ya, menyuruh, mengajak ya'muru. Ija'ala yaj'alu menjadikan. Adda yu'addi melaksanakan, mengerjakan, soro yasiru menjadi. Baik, soro hadza min ihda akhwati, salah satu dari saudaranya siapa? Man yujib. Soro yasiru itu salah satu dari saudara Ahdodi. Tafadhal. Soro yasiru salah satu dari saudara min akhwati, saudari min akhwati kana yakunu ahsanta ya, min akhwati kana ya. Nah, soro ini min akhwati kana ya. Dia fi'il ya, namanya fi'lun naqis ya. Fi'lun naqis itu apa? Setelahnya itu bukan fa'il. Harusnya kan setelah fi'il itu fa'il. Kalau setelah fi'lun naqis itu disebut dengan ismuhu. Ismu. Nah, jadi setelah soro berarti namanya ismu soro. Setelah kana ismu kana. Bukan fa'il. Gitu. Karena dia tidak melakukan. Ya. Hakaza ikhwan. Qabla an nuwasil ma'akum soal. Ada pertanyaan, tafadhol. Anil mufradat. Kalau ada pertanyaan terkait dengan mufradat silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan nuwasil atau nastamir ila qiraah. Kita lanjutkan kepada bacaan. Istami waraddi. Dengar dan ikuti. Masjiduz Zahra. Masjiduz Zahra. Hakama Abdurrahman An-Nasir bilad al-Andalus min sanati 300 ila sanati 350 min al-hijrah. Nu'idul qiraah, kita ulangi qiraahnya ya. Sedikit-sedikit. Hakama Abdurrahman An-Nasir bilad al-Andalus min sanati 300
ila sanati 350 min al-hijrah. Wa fi ahdihi izdahamat Qurtubah asimatul Andalusi bisukkaniha fattakhadha li nafsihi madinatan bil qurbi min Qurtubah sammaha Madinatuz Zahra wa amara bi bina'i masjidin kabirin fiha ja'alahu markazan lil ilmi wal ulama walakinna az-Zahra al-badi'ah lam tunsi ini bukan lam tunsi ya, lam tunsa, yang tepatnya lam tunsa Abdur Rahmani Qurtubah wa jami'ahal kabir fakana yuaddi fihi salatal jumu'ati wal 'idain wa qad kana ya'malu fi bina'i Masjidiz Zahra'i. Kita ulangi ya. Nu'idul qira'ah. Wa qad kana ya'malu fi bina'i Masjidiz Zahra'i yawmiyan 300 banna wa 100 najjarin wa 500 'amil wa amma arduhu faqad furishat birrukhami dhil lawnil ahmari wa lihadha sara Masjiduz Zahra'i ayatan min ayatil fannil islamiyil jalil. Ayatan min ayatil fannil islamiyil jalil. Nah, begitu cara bacanya. Nggak bisa disingkat-singkat nih karena nyambung terus ya. Kita ulangi ya bacanya. Walihada sara Masjiduz Zahra'i ayatan min ayatil fanni al-islamiyil jalil. Baik, hadhihi qira'atuna. Ba'da zalik qabla an a'murakum lil qira'ah atau a'murakum qira'ah na'ti ila tarjamah mubasyarah. Na'ti ila tarjamah Masjiduz Zahra. Ini disebut Masjiduz Zahra nama ya, nama masjid namanya Az-Zahra ya. Az-Zahra itu dari kata Zahra. Putus ikhwan ya. Kita ulangi. Kita coba terjemahkan. Kita mulai dari Akh Ibrahim. Ta'ati bitarjamah mubasyarah tarjamatan min farqatil ula. Dari paragraf pertama. Hakam Abdurrahman an-Nasir bilad al-Andalus. Istamir. Tafadhal. الزهراء
Maknanya apa Ustaz? Saya tidak terjemahkan, tapi Az-Zahra itu namanya masjid. Nama masjid itu namanya Az-Zahra, Masjid Az-Zahra. Tapi kata-katanya dari Zahra, bunga ya. Kalau An-Nasir? An-Nasir itu Abdurrahman di dalam Daulah Umayyah di Andalus ya. Jadi di Daulah Umayyah, awalnya kan Daulah Umayyah itu adalah adanya di Damaskus ya. Kemudian setelah terjadi suksesi kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah, para pembesar-pembesar Umayyah yang masih tersisa di Damaskus melarikan diri, salah satunya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Kakeknya Abdurrahman An-Nasir. Ya, jadi Abdurrahman An-Nasir ini adalah cucunya dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itulah ya salah seorang pemimpin yang Bani Umayyah yang sudah lari ke Andalus. Saat itu Andalus sudah bagian dari kekuasaan Islam ya. Karena yang pertama kali menaklukkannya adalah Tariq bin Ziyad sama Musa bin An-Nusair ya. Jadi dia lari ke sana, kemudian mendirikan daulah yang baru yang terpisah dari Daulah Abbasiyah, namanya Daulah Umayyah di Andalus ya. Jadi An-Nasir ini gelar ya. Artinya An-Nasir ini artinya penolong, tapi nggak kita terjemahkan penolong, tapi kita sebut dengan An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir. Jadi Abdurrahman ada 3, Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian anaknya Abdurrahman Al-Awsat, Al-Awsat yang pertengahan, kemudian Abdurrahman An-Nasir ini cucunya. Baik, istamir. Masjiduz Zahra'i. Masjid Az-Zahra'i. Hakama Abdurrahman. Lam nasma' sautak ya ikhwan. As-saut sautaka lam nasma'. Nah, Ustaz. Nah ya, tafadhal. Hakama mana hakama? Hakama memerintah ya. Abdurrahman An-Nasir memerintah Bilad al-Andalus. Apa artinya? Negeri? Abdurrahman An-Nasir memerintah ya, negeri Andalus. Min sanati salasimi'atin. Dari tahun? Dari tahun 300 minal hijrah sampai tahun 350 Ustaz. Ya, 350 Hijrah. 350 dari tahun hijrah. Tahun hijriah. Wa fi ahdil izdahamat Qurtubah asimatul Andalus bisukkaniha. Wa fi ahdihi. Apa artinya? Yang di dalam perjanjian. Bukan. Ahdi di sini zaman ya. Pada masanya gitu ya. Oh. Pada masanya izdahamat Qurtubah. Suara antum putus-putus. Suaranya terdengar jelas nggak sama? Ustaz. Hah? Putus-putus juga Ustaz. Oh, putus-putus ya. Oh, entajir. Kita lihat sambungan internetnya dulu ya. Aneh ganti wifi-nya kalau memang enggak itu. Kalau tidak nyambung kita bentar ya. Aneh ganti. Semoga enggak putus nih.
Baik. Suaranya udah jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Nah, Udah. tafadhal. Dilanjutkan ya. Wa fi ahdi izdahamat Qurtuba asimatul Andalus bisukkaniha. Pada masanya ya. Pada masanya izdahamat apa? Tadi ya apa ya? Penuh ya atau banyak ya. Padat. Padat. Qurtuba, Penuh. Qurtuba. ibu kota Andalus. Qurtuba. Qurtuba ibu kota Andalus. Izdahamat. Apa? Ibu kota Andalus bisukaniha dengan penduduknya. Ya, dengan penduduknya atau padat ya, padat atau dipadati oleh penduduknya ya. Walaupun dia bukan bentuk pasif ini, tapi lebih enaknya adalah kita terjemahkan pasif jadinya ya. Pada masanya Qurtubah ibu kota Andalus itu dipenuhi oleh atau dipadati penduduknya. Intinya penduduknya banyak. Fattakhadha li nafsihi madinatan bil qurbi min Qurtubah sammaha Madinatuz Zahra. Fattakhadha li nafsihi. Mana? Apa tadi ittakhadha ikhwan? Mengambil. Maka dia mengambil atau menjadikan. Nah, enaknya menjadikan. Li nafsihi. Mana li nafsihi? Untuk dirinya. Madinatan. Kota. Sebuah kota. Sebuah kota. Jadi dia mengambil atau menjadikan sebuah kota khusus untuk dirinya, ya. Khusus untuk dirinya. Bil qurbi min Qurtubah. Mana bil qurbi dari kata qarib yang dekat dari Cordoba. Pada dasarnya Cordoba ini ibu kota, Asimah. Ya, tapi dia tidak mau ditinggal di tempat yang padat. Dia ingin yang agak sepi sedikit. Maka dia pilih buatlah oleh dia kota. Ya. Kemudian samaha, mana sama tadi? Namanya. Ya, memberi nama. Namanya. Diberi namanya. Ya. Hanya kembali ke mana? Qurtubah. Bukan. Kota yang diambilnya tadi ya. Madinah, ya. Madinah. Jadi dia menamai kota tersebut yang dekat dengan Qurtubah itu. Qurtubah itu kalau bahasa Indonesianya Cordoba ya. Kota tersebut disebut dengan Madinatuz Zahra. Kota itu disebut dengan kota atau Madinatuz Zahra. Ah, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita percepat aja khawatir waktu kita terbatas. Nah, ini terjemahkan ya. Wa amara bi bina'i masjidin kabirin fiha. Kemudian setelah dia membuat kota tersebut namanya Madinatuz Zahra, kemudian dia memerintahkan untuk membangun sebuah masjid yang besar fiha di kota tersebut ya, di kota Zahra tersebut ya. Ja'alahu markazan lil ilmi wal ulama. Dia menjadikan kota itu sebagai pusat ilmu dan ulama. Jadi ulama-ulama, perpustakaan, buku-buku ya. Dibangun perpustakaan besar, buku-buku dipenuhi di perpustakaan tersebut dan juga para ulama dikumpulkan di kota tersebut ya. Nah, jadi kota itu adalah disebut dengan Madinatuz Zahra. Sedangkan ibu kotanya adalah Qurtubah ya, ibu kotanya Qurtubah. Nah, tapi dia memilih untuk dirinya dibuat kota yang dekat dengan Qurtubah. Umpamanya kalau di sini ibu kota itu Jakarta, maka Jakarta hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi rajanya tinggalnya di Bogor. Nah, kira-kira gitu. Walakin Az-Zahra al-Badi'ah lam tunsi Abdurrahman Qurtubah. Akan tetapi walaupun ya, kota Zahra itu indah, lam tunsa Abdurrahman. Ini bukan lam tunsi, karena kata apa ya? Kata nasya yansa, bukan ansa yunsi. Oh ya benar ya, benar, ini tepatnya lam tunsi karena dari kata rubai ya, ansa yunsi.
Ya. Lam tunsi, ansa yunsi. Benar ini enggak dirubah ya. Lam tunsi. Dia tidak melupakan, Abdurrahman tidak melupakan Qurtubah. Walaupun dia sudah punya kota sendiri, Az-Zahra, dia tidak melupakan kota Cordoba. Wa jami'aha al-kabir. Dan masjid jami'nya yang besar. Pakana, jadi masjid Cordoba. Ya. Jadi dia tidak melupakan masjid Cordoba yang besar. Pakana yu'addi fi salatal jumu'ah wal idain. Nah, dia ketika salat Jumat dan salat Id, dia perginya salatnya ke Cordoba, gitu ya. Tapi kalau salat 5 waktu dia salatnya di Masjid Az-Zahra. Ya. Di masjid yang ada di kota Az-Zahra. Wa qad kana ya'malu fi bina'i Masjidiz Zahra. Dan ketika itu, ya, yang bekerja membangun Masjid Az-Zahra yaumian. Mana yaumian, ikhwan? Al-Yarib, yaumian? Yaumian maksudnya adalah seharinya. Ya. Nah, jadi sehari-harinya, yaumian itu sehari-harinya. Ya. Jadi sehari-harinya yang bekerja untuk membangun Masjid Zahra itu adalah salah sumi'ati banna. Ya. Jadi 300 tukang bangunan, 300 tukang. Wa mi'ata najjarin. Mana mi'ata? Apa arti mi'ata? Rabdian. Mana mi'ata? 1000 Ustaz. Berapa? 1000 bukan? Bukan. Mi'ata ini kata dari mi'ah. Mi'ah 100, kalau mi'ata asal katanya mi'ata nih. Tapi karena dia idhofah, nunnya dihilangkan. Mi'ata. Berarti 200. Najjar, mana najjar? Tukang kayu. Ya, 200 tukang kayu. Ya. Wa khamsu mi'ati amil. Berapa? Khamsu mi'ah? 500 amil. buruh atau pekerja. Buruh, ya, 500 buruh atau pekerja. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa amma arduhu faqad purisat birrukhami zillaunil ahmar. Sedangkan lantainya, maksudnya lantai masjid tersebut, Masjid Zahra, Masjid Az-Zahra, faqad purisat, ya, dilapisi atau diberi, ya, dipasang birrukhami dengan marmer zillaunil ahmar yang memiliki warna merah. Walihaza sara Masjiduz Zahra'i ayatan. Nah, karena inilah, ya, karena keindahannya, sara Masjiduz Zahra, Masjid Zahra menjadi ayatan, bukti. Min ayatil fannil islamil jalil. Dari bukti salah satu bukti dari kesenian, ya, atau keindahan arsitektur Islam yang agung, gitu. Atau kebudayaan Islam yang agung. Hakadha ikhwan. Nah, seperti itu kira-kira menerjemahnya. Maaf, soal ada pertanyaan, tafadhol. Yang mau bertanya silakan. Nah, man ya takallam? Bukan aja. Fadhal akhi Ibrahim. Udah jauh kayak minum wadian. Lam nasma' sautak ya akhi. Ya akhil karim, lam nasma' sautak. Udah jauh dari sini coba. Ghairu mawjud Ustaz. Ghairu mawjud. Baik, Mas. Azunnuka tas'al say'an. Baik. Nuwasil ila al-jadwal. Kita lanjutkan ke jadwal ini, Pak. Nah, kita akan mempelajari adawatul istifham. Ikutin, ikhwan. Adawatul istifham. Adawatul istifham. Adawat itu bisa diterjemahkan sebagai alat, ya, atau perangkat, ya, alat atau perangkat. Al-istifham bertanya. Jadi kalau kita terjemahkan adawatul istifham artinya alat-alat untuk bertanya.
kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Ya, intinya adawat itu ada kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, itu makna dari adawatul istifham. Adawat itu bisa maknanya alat atau perangkat. Ya. Istifham bertanya. Jadi kalau adawatul istifham, kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, seperti itu. Apa saja kata-kata tersebut? Nah, ini kita lihat ya, kawan ya. Jadi kalau nanti antum bertanya sesuatu, maka harus menggunakan kata tanya yang tepat. Kira-kira antum bertanya tentang apa? Maka katanya harus tepat. Contoh pertama, al-jumlah al-istifhamiyah. Nah, ada istilah lain nanti al-jumlah al-istifhamiyah. Ya. Ikutin. Al-jumlatul istifhamiyah. Al-jumlatul istifhamiyah. Al-jumlatul istifhamiyah. Nah, maknanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Kalimat tanya gitu ya. Nah, kalimat tanya. Kalimat yang mengandung pertanyaan. Apa saja ini? Intinya kalau kita ada tanda tanya seperti ini, alamatul istifhamiyah, ada tanda tanya seperti itu, maka kalimat itu adalah disebut dengan al-jumlah al-istifhamiyah. Dan jumlah al-istifhamiyah ini pasti biasanya ada adawatul istifham ya, atau adatul istifham. Kalau satu ada ya. Kalau satu adatu. Ikutin adatul istifham. Adatul pakai tamar butoh. Dalnya ada alif, tamar butoh. Adatul istifham. Ya. Kata untuk bertanya. Kalau adawat jamaknya. Apa yang pertama man? Man amara bi bina'i Masjidiz Zahra. Man di sini kita terjemahkan siapa, ya. Di sini adatul istifhamnya adalah man. Man itu matus ta'malulahu. Matus ta'malulahu artinya yang digunakan ya untuknya ya, yang digunakan untuknya nyanya kembali. Yang digunakan lil akil untuk manusia. Jadi kalau kita bertanya tentang seseorang, tentang manusia ya, tentang seseorang, maka kita menggunakan kata man. Man anta? Siapa Anda? Nah. Tapi kalau kita bertanya tentang selain orang, maka pakai ma. Contohnya mas mu'asimati biladil Andalus. Ma di sini diartikan apa? Ya. Atau apakah? Ya. Ini ma digunakan li ghairi akil. Untuk selain orang. Waqad yattasilu biha za, kadangkala bersambung dengan za, ya. Maka menjadi maza. Ma dengan maza sama. Kadangkala dia ma berdiri sendiri, mas muka, ya. Kadangkala dicampur ditambahkan dengan za, jadi maza, ya. Maza, ya. Maza fil bait, apa yang ada di rumah. Nah, maka ditambahkan za. Hadza al-istifham al-ula wa tsaniyah. Ini yang istifham pertama dan kedua. Yang ketiga aina. Aina ini adalah as-su'alu anil makan. Pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan tempat, maka pakai aina. Ya, jadi aina ini bisa maknanya di mana atau ke mana. Aina anta. Maka bisa maksudnya adalah kemana Anda, atau bisa juga maksudnya di mana Anda. Nah, nanti dari cara membedakannya min sigatil kalam, dari bentuk ucapannya. Jadi kalau umpamanya kelihatan mau pergi, maka aina anta, mau kemana. Tapi kalau dia lagi nyari, maka maksudnya adalah aina anta, di mana kamu. Tapi kadang-kala ditambah dengan kata ila, maka menjadi ila aina, kemana. Kalau mau ke itu biasanya tambahin ila. Tapi kalau aina saja identik dengan maknanya di mana. Gitu. Tapi kalau ditambah ila, maka menjadi ke mana. Atau ditambah min aina, maka artinya dari mana. Mau min, mau ila, atau aina saja, maka ini menunjukkan lil makan.
ya, menunjukkan pertanyaan terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Baik. Berikutnya adalah mata. Mata ini matanya panjang ya, mata. Ya, ikutin ikhwan, mata. Mata. Hati-hati ya, kalau ma-nya panjang, mata, ma-nya panjang, itu artinya mati, maut, mati. Tapi kalau mata, tanya yang panjang, itu maknanya adalah kapan, ya, atau bila, ya, kapan atau bila. Ya. Ini biasanya bertanya tentang waktu. Mata. Ya, mata hakama Abdurrahman An-Nasir biladal Andalus. Kapan Abdurrahman An-Nasir memimpin memerintah negeri Andalus, ya. Nah, maka mata di sini artinya kapan atau bila. Kemudian kam ini adalah pertanyaan as-su'alu anil adad, as-su'alu lil adad, pertanyaan yang terkait dengan jumlah. Kita mau menanyakan jumlah sesuatu maka kita gunakan kam. Maknanya kalau di bahasa Indonesia kam ini artinya berapa. Kam umruka, berapa umur Anda? Kam banna'an kana ya'malu bina'il masjidil yaumiyan, berapa jumlah, ya, berapa jumlah, ya. Walaupun nanti kam ini tidak selalu maknanya, umumnya maknanya adalah pertanyaan, ya. Umumnya maknanya pertanyaan, meminta penjelasan tentang jumlah. Tapi kadang-kala maknanya huruf jar. Kam shaimin, maknanya rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas. Atau kam min fi'atin qalilatin. Nah, di situ kam itu jariyah, ya. Nah, tapi umumnya makna kam adalah pertanyaan yang terkait dengan adat atau jumlah, ya, atau bilangan, ya. Nah, jumlah dalam bahasa Indonesia maksudnya banyaknya sesuatu. Nah, kemudian ada lagi limaza. Limaza ini maknanya kenapa, karena apa atau kenapa. Nah, ini biasanya pertanyaan karena menanyakan tentang sebab, sebab terjadinya sesuatu. Maka pertanyaan limaza. Ya. Jadi jawabannya adalah biasanya limaza, lianna, biasanya karena. Nah, jadi pertanyaan kenapa ini jawabannya biasanya karena. Kemudian kata pertanyaan berikutnya adalah menggunakan kaifa. Kaifa ini adalah pertanyaan tentang al-hal, ya, keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan kamu? Kaifa benauka? Bagaimana anak-anak? Maksudnya keadaannya bagaimana, gitu ya. Intinya menanyakan al-hal, keadaan. Kemudian ada kata berikutnya hal. Hal ini adalah pertanyaan terkait dengan jumlah. Lisu'ali anil jumlah, ya. Maksudnya pertanyaan terkait dengan kalimat, ya. Contohnya hal ansat Madinatuz Zahra Abdurrahman Madinah Qurtubah. Jawaban hal ini kita terjemahkan apakah, ya, atau adakah. Biasanya kita terjemahkan apakah. Jawabannya biasanya dua. Kalau sesuai dengan jumlah, ini sesuai dengan fakta, maka kita jawab dengan na'am. Nah, ikhwan perhatikan ya. Kapan kita menggunakan pertanyaan na'am, jawaban na'am? Kalau pertanyaan pakai hal atau pakai ahadza, hal, ya, maka jawabannya na'am. Atau kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan faktanya, maka jawabannya la, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hal ini jawabannya ada dua. Kalau tidak na'am, la. Nah, seperti itu. Baik, kita baca ikhwan ya. Istami waradid, dengar dan ikuti. Man, ma, aina, mata, kam, limadha, kaifa, hal. Baik. Kita lanjutkan. Al-qaidah, ya. Istami waradid, dengar dan ikuti. Al-qaidah.
min adawatil istifham man wa hiya lis-su'ali 'anil 'aqil. Ma wa hiya lis-su'ali 'an ghairil 'aqil. Wa qad tattasilu bihadza wa qad tattasilu biha dza fatasiru madza. Aina wa hiya lis-su'ali 'anil makan. Mata wa hiya lis-su'ali 'aniz zaman. Kam wa hiya lis-su'ali 'anil 'adad. Limadza wa hiya lis-su'ali 'anis sabab. Kaifa wa hiya lis-su'ali 'anil hal. Hal wa hiya lis-su'ali 'anil jumlah. Baik, kita terjemahkan ya. Al-qaidah, kaidah min adawatil istifham artinya sebagian dari kata-kata untuk bertanya. Kata-kata untuk bertanya. Apa saja? Yang pertama man. Man ini terjemahkan siapa. Wahia lis-su'ali 'anil aqil. Dia adalah untuk bertanya tentang seseorang. Ya. Nah, kalau kita bertanya tentang seorang maka kita menggunakan kata man. Man huwa, man anta, man fil bait, ya. Man fid dakhil, ya. Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini. Nah, intinya menanyakan seseorang pakai man. Kemudian yang kedua ma itu diterjemahkan apa atau kadang-kadang apakah. Wahia lisu'ali 'anil ghairil aqil. Dia pertanyaan yang berkaitan dengan bukan orang. Bertanya dengan tentang bukan orang. Contohnya ma fil bait. Ma fil bait. Apa yang di dalam rumah? Apakah yang di dalam rumah? Maka otomatis kita nggak akan menjawab Ahmad fil bait, enggak. Kenapa? Karena dia bertanya dengan ma. Ma itu pasti benda, ya. Maka kita sebutkan umpamanya sayyaratun as-sayyaratu fil bait. Mobil di dalam rumah. Tapi kalau pertanyaan menggunakan man, maka man fil bait, maka pasti kita menjawabnya pasti nama orang. Umpamanya Anwar fil bait. Karena menggunakan kata man. Kemudian kata aina kita terjemahkan, kita lanjutkan waqad tattasilu biha za fatasiru madza. Kadangkala ya dia bersambung dengan kata za. Ya, maka menjadi madza. Madza maknanya sama, tetap apa atau apakah. Aina wa hiya lisu'ali 'anil makan. Aina itu adalah pertanyaan untuk menanyakan tempat. Pertanyaan untuk menanyakan tempat. Umpamanya di mana kamu? Berarti kan tempat kamu di mana? Gitu. Kemana kamu? Berarti kamu mau ke tempat mana? Gitu. Dari mana kamu? Berarti kamu dari tempat yang mana? Nah, seperti itu. Jadi aina ini kita gunakan kalau kita mau nanya tentang tempat. Mata bertanya tentang waktu. Mata goda, mata ta'ti, mata ja'a, kapan kamu datang? Kapan dia datang? Mata ji'ta, kapan kamu datang? Menunjukkan bertanya tentang waktu. Wa kam, wa hiya lisu'ali 'anil adad. Kam rajulan fil fasli. Ada berapa laki-laki, berapa orang di kelas? Kam nisaan atau kam mar'atan fil bait. Ada berapa wanita di rumah? Limadza, pertanyaan untuk menanyakan sebab. Artinya kenapa? Kaifa, pertanyaan tentang keadaan. Artinya bagaimana? Kaifa itu bagaimana? Keadaan. Yes.
Hal wahyas lisuali anil jumlah, bertanya tentang sebuah jumlah. Contohnya jumlahnya adalah qara'tu kitaban. Saya membaca sebuah kitab. Maka kalau ada pertanyaan hal qara'ta kitaban, kalau sesuai maka kita jawab na'am qara'tu kitaban. Kalau enggak maka la ma qara'tu kitaban. Saya tidak membaca kitab. Jadi hal ini ikhwan diartikan apakah atau adakah. Biasanya jawabannya kemungkinan hanya dua. Na'am atau la. Nah, jadi hal ini boleh kita hanya jawab na'am. Boleh kita hanya jawab la. Ya. Walaupun pertanyaan panjang banget. Ya. Kalau diawali oleh hal, maka jawabannya hanya dua. Boleh jawaban pendek na'am atau la. Kalau bahasa Inggris ini namanya apa yang kalau di awalnya itu pakai itu are atau apa ya? Apa istilahnya nih? Any question apa? Siapa yang mahir bahasa Inggris? Guna? Siapa yang bisa menjelaskan hal ini kalau bahasa Inggris apa istilahnya? Siapa yang jago bahasa Inggris ini? Akhdadi. Nah. Para yuk. Hal. Ahad minkum yujib. Ada yang bisa? Intinya hal ini jawabannya na'am atau la. Hakaza ikhwan. Baik. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut ya. Kita mulai dari Ibrahim. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mas muka. Silakan dijawab. Ismi Ibrahim. Ahsan. Ismi Ibrahim. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Yang ditanya namanya, ya. Ismi Ibrahim. Tapi kalau mau pertanyaan man anta gitu ya, maka yang dijawab adalah orangnya. Ana Ibrahim. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ma, maka yang ditanya adalah nama. Ahsan. Berikutnya. Rabdian. Kam akhon laka. Kam apa artinya? Berapa? Akhon dari kata mana Saudara. Saudara. Laka? Kamu punya kamu. Ya, kamu punya saudara. Kamu punya saudara berapa? Nah, gimana antum jawabnya? Akhi. Nah, begitu bukan akhi tapi li. Li akhi. Berapa saudara antum? 3 Ustaz. Ya, li. Li akhi salasun. Ya, salah satu salah satu ikhwanin. Ikhwani. Ya, ikhwanin atau ikhwatin. Nah, jadi kalau dia 3 pakai menggunakan kata jamak ya. Li salah satu ikhwanin. Nah, ulangi antum jawab. Li salah satu ikhwani. Ya, bukan ikhwani tapi ikhwanin pakai tanwin. Ikhwanin. Oh, ikhwanin. Ya. Li salah satu ikhwanin. Ahsan, ya. Saya punya 3 saudara. Baik. Ma jinsiyatuka? Siapa yang menjawab? Dadi, tafadhal. Ma mana jinsiyah? Jinsiyah itu artinya kalau di luar negeri bangsa. Tapi kalau di Indonesia kita tanyakan ke teman kita maka maksudnya suku. Ma jinsiyatuka? Apa sukumu? Atau kamu orang apa? Gitu. Ma jinsiyatuka? Kamu orang apa? Suku apa? Nah, jawabannya apa? Antum orang apa? Dadi. Sukunya apa? Gusnan, tafadhal. Ya, Ustaz. Ma jinsiyatuka?
Ya. Antum orang apa? Suku apa? Melayu Ustaz. Melayu. Ah, Melayu bahasa Arabnya apa? Ana Malawi. Malawi. Jinsinya nggak ikut Ustaz. Atau Maidani. Ana Maidani. Saya orang Medan. Medan. Atau Sumatrawi. Orang Sumatera. Sumatera. Kalau Jawa ana Jawi. Jawi. Ya, kalau Sunda Sundawi. Jawi lah. Ya. Kalau Batak Penting merasa nggak Batawi kerasa. bukan. Bataki. Ya. Bataki. Ya, Bataki. Nah, kazanya seperti itu ya. Jadi intinya ma ini apa sukumu gitu ya, ma ini apa suku. Kam umruka. Ibrahim. Kam umruka. Gimana jawabannya? Kau umur Ustaz. Ya, berapa umurmu? Umurmu berarti jawabannya apa? Umurku gitu ya. Nah, apa bahasa Arab? Umuri Ustaz. Umuri. Umri. Iya, kalau umuri kan lo-nya jadi 2. Lo-nya 1. Umri gitu. Umri berapa umur antum? 42 Ustaz. 42 berarti umri arba'una umri isnaini wa arbaun. Isnani wa arba'un sanatan. Ahsan ya. Isnani wa arba'una sanatan. Ahsan. Antum ulangi. Kam umruka? Apa tadi ya? Umri isnani wa arba'una sanatan. Ahsan. Umurku 42 tahun atau boleh aman ya, aman. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Hal tatahaddatsu bil lughatil arabiyyati jayyidan? Rabdian, tafadhal. Apakah kamu berbahasa Arab dengan baik? Lam, Ustaz. Nah, kalau pertanyaan hal tadi, jawabannya apa? Hanya 2 jawaban. La. Kalau antum merasa sesuai dengan jumlah ini, ini makanya tadi pertanyaan aswalu anil jumlah, pertanyaan terkait dengan jumlah. Kalau antum merasa sesuai dengan jumlah ini, maka antum jawab apa? Kalau sesuai jawabannya apa? Nah, La tatahaddatsu bil seumpamanya sesuai. Jawabannya apa? Nam tatahaddatsu ala. Antum nggak mesti panjang-panjang lagi, udah cukup jawab na'am, udah cukup gitu. Nah. Tapi kalau umpamanya antum merasa tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka jawabannya apa? La, ya, bukan la tapi la, ya. Jadi ada hamzahnya di belakang ya, bukan la, bukan, tapi la, ya, la. Ya. Ikutin la, panjangkan la-nya, la, ya, gitu ya, la. Ahsan. Berikutnya ihda asyar ya. Nomor ke-11. Kam lughatan ta'rif? Siapa ini? Gusnan. Kam lughatan ta'rif? Ada berapa bahasa yang antum ketahui? Alamannya. Antum tahu berapa bahasa? Bahasa Inggris? Tahu Ustaz, tapi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tahu kan, diminta tahu nih. Bahasa Inggris, bahasa Arab tahu ya? Tahu Ustaz. Indonesia. Nah, berarti 3 bahasa. Kalau 2 bahasa? 2 bahasa. Kalau
ta'rifu apa nih artinya? Kamu ketahui. Nah, jawabannya kalau kamu berarti jawabnya apa? Saya. Saya. Pak. Nah, saya berarti ta'rifunya jadi apa? Ta'rifu. A'rifu. Ya, a'rifu. A'rifu, saya tahu berapa bahasa? Umpamanya 2 bahasa. A'rifu. Kalau lughatan, kalau dijadikan musanna jadi berapa? Tambahin apa? Lughata. Nih ya, Ustaz ya. Nah, lughata, Nih. lughotani. Nah, sekarang kalau fathah, barisnya fathah. Jadinya apa? Lughata. Bukan. Kalau musanna itu kalau umpamanya dia kasroh atau fathah, maka alifnya diganti dengan apa, Ikhwan? Lughotani menjadi lughotai. Lughotai ini. Jadi saya tahu 2 bahasa. Berarti apa? Bahasa Arabnya A'rifu lughotai. lughataini. Ahsan, a'rifu lughotaini. Saya tahu 2 bahasa. Ya. Tapi kalau jamak nanti lughat, ya. A'rifu salasa lughatin, ya. Saya paham 3 bahasa. Nah, lughatnya jadi jamak. Hakadha. Lanjut ya. Nomor 15. Ini itu ya. Harusnya ke samping tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kamu sudah banyak ya. Apa yang belum ya? Nah, nomor 21. Bimadza yu'minul muslim? Orang-orang muslim beriman dengan apa? Bimadza yu'minul muslim? Orang muslim beriman dengan apa? Atau beriman kepada siapa? Bimadza dengan apa? Dodi, anta ma'ana? Enggak makan aja gitu. Kalau tidak lanjut Ibrahim. Tafadhal. Kaifa tujib? Bimadza yu'minul muslim? Amantu billahi, Ustaz. Antum bacanya bagaimana? Dengan apa orang muslim beriman? Maka jawabannya orang muslim beriman. Nah, berarti bagaimana bahasanya? Al-muslimu antum boleh jawab dengan jumlah ismiyah atau fi'liyah, bebas, boleh. Nah, kalau antum jawab dengan jumlah ismiyah berarti al-muslimu yu'minu billah. Yu'minu billah. Tapi kalau jumlah fi'liyah yu'minul muslimu billah. Ahsan. Nah, seperti itu kan ya. Nah, seperti itu jawabannya. Baik. Mas muka abika sudah, kam sudah, bolak-balik kam ya sudah. Ma sudah juga tadi, hal sudah. Aina. Nomor 14. Siapa yang jawabnya? Rabdian. Aina wulidta? Di mana antum lahir? Kalau wulidta jawabannya apa? Wulidtu, Ustaz. Wulidtu. Wulidtu fi Jakarta. Wulidtu fi Jakarta. Ahsan, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan pakai aina menunjukkan tempat, maka tambahin apa? Fi, ya. Aina wulidta? Wulidtu fi Jakarta. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau pertanyaan aina, biasanya jawabannya fi, ya. Baik, kita coba lagi yang berikutnya. Gusnan, aina taskun? Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di Kota Pinang, Ustaz. Kaifa tujib bil Arabiyah? Mana nih? Saya tinggal. Kalau taskunu berarti kalau saya, taskunu ini kan kamu. Kalau saya Askunu, Ustaz. askunu. Askunu kalau tempat jadi Askunu fi apa fil saya? Fi Kota Pinang gitu. Kota apa bahasa Arabnya? Kota. Tapi nggak diterjemahkan lagi tuh, ya.
Bukan Oh, itu namanya Ustaz. bukan fi Madinati Pinang, bukan, tapi fi Iya. kota Pinang. Hakadha. Kota Pinang, Ustaz. Antum ulangi. Askunu fi Kota Pinang. Ahsan, ya. Nomor 18. Dadi anta ma'ana? Kalau tidak akhi Ibrahim. Tafadhal ya akh Dadi. Ajib. Hal abuka muslim? Tafadhal akh Dadi. Hal abuka muslim? Kalau tidak langsung akh Ibrahim, tafadhal. Kalau pertanyaan pakai hal jawabannya apa? Naam. Naam. Abi muslimun. Abi Muslimun. Abi muslimun. Abi muslim. Hakadha. Abi muslim. Ahsan. Nomor 20. Hal anta muslim? Akrab dian. Naam, ana muslim. Naam, ana muslim. Intinya hal ini kalau sesuai, naam. Kalau tidak, lah. Ya. Ma arkanul Islam? Apa saja rukun Islam? Gusnan. Rukun Islam. Ma arkanul Islam. Apa rukun Islam? Ini sebutkan satu-satu gitu. Sebutkan. Rukun Islam. Pertama apa? Syahadah. Atau syahadatain. Yang kedua? Jangan sholat, Ustaz. As-shalah. Ya. Yang ketiga? Puasa, Ustaz. As-shaum. Yang keempat? Zakah. Az-zakah. Yang kelima? Al-hajj. Al-hajj. Ahsan. Hakadha ikhwan. Maaf soal, ada pertanyaan. Intinya yang perlu dipahami adalah makna dari pertanyaan, dari kata yang ada watul istifham ini. Ya. Inti pelajaran kita adalah pertama menghafali kata-kata yang digunakan untuk bertanya dan maknanya, itu saja. Ya, kemudian cara menjawabnya. Kalau ditanya seperti itu, cara menjawabnya bagaimana? Gitu ya. Nah, maka harus diperhatikan dari contoh-contoh yang tadi kita praktekkan. Qabla an wasil ila tadribat. Ma'akum soal. Sebelum kita lanjutkan ke latihan yang lain, ada pertanyaan tafadhol. Kalau tidak, kita lanjutkan ke latihan yang lain. Supaya lebih jelas ya. Nah, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, rubu' sa'ah ya. Kita masuk at-tadribul awal ya. At-tadribul awal. Aqra'u lakum. Man yaqra' minkum. Tafaddal Rabdian Iqra. Awalan marra Umar bin Al-Khattab. Tadribat. Awalan marra umru. Bukan umru. Umaru bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi atfalin yal'abun wa bainahum Abdullah ibnu Zubair falamma ra'al atfalu Umar farru illa Abdullah faqala lahu Umaru limadha lam tafirra ma'a ashabik faqala Abdullah lam af'al dhanban fa'akhafak. Baik. Mana hadza? Marra mana marra? Marra artinya lewat atau melalui. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui ya sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Wa bainahum Abdullah bin Zubair. Dan di antara mereka ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair bin Awwam. Ya. Nanti beliau akan menjadi pemimpin Al-Hijaz. Ya. Falamma ra'al atfalu Umar. Nah, ketika anak-anak melihat Umar, kabur mereka. Paru itu artinya lari.
Illa Abdullah, kecuali Abdullah. Abdullah Zubair enggak lari. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, lima dalam tafirru ma ashabi. Kenapa ente kamu ya tidak lari bersama teman-temanmu? Faqala Abdullah, lam af'al zamban. Saya tidak melakukan suatu dosa, fa akhafaka. Maka kenapa aku takut kepadamu? Ya. La. Lam af'al zamban. Ya. Saya tidak melakukan satu dosa, fa akhafaka, yang menjadikan ya aku takut kepadamu. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Pertama istakhrij mayati. Keluarkan dari qiraah ini. Yang pertama jumlah fiha fi'lun fa'iluhu dhamirun muttasil. Fadal akh Ibrahim. Min hadhil qiraah aina jumlah fiha fi'lun fa'iluhu dhamir muttasil. Dhamir yang muttasil. Fi'il yang ada dhamir muttasilnya. Fadal. Mutasil tersambung atau terpisah? Ya, muttasil itu artinya bersambung. Bersambung. Lawannya apa? Lawan muttasil apa? Mustatir. Mustatir. Kalau muttasil berarti kelihatan. Nah, tafadhal mana? Aina? Marro, ada nggak domirnya? Marro ya. Ada nggak? Marro. Nggak ada ya. Domirnya kelihatan nggak? Domirnya Umar, Ustaz. Nah, bukan domir. Fa'ilnya Umar. Oh, Pak ini Umar. Baik. Mana lagi? Rodiyah. Fa'ilnya mana? Lafaz jalalah. Lafzul zalalah. Yal'abuna. Fa'ilnya mana? Hum. Bukan. Waw. Wawul jamaah ya, waw ini. Oh, jamak. Oh, jamak. Namanya wawul jamaah. Nah, ini yang pertama. Ini muttasil ya. Yang kemudian lagi mana? Ro'al atfal. Ini kan ro'a fi'il. Fa'ilnya al-atfal. Farru. Nah, ini. Farru ini wawul jamaah. Jadi yang ada apanya? Yang ada muttasilnya farru dengan yal'abun. Ya. Kemudian ba. Fi'lan fa'iluhu dhamir mustatir. Akhrabdian, tafadhal. Marro Umaru. Marrah? Ru. Lah. Ini fa'ilnya jelas di sini, Umar ya. Intinya yang mustatir itu enggak ada domir muttasilnya dan enggak ada fa'il isim zahiri. Iya, iya. Ustaz, kalau bainahum itu? Bainahum ini zorof ya. Mudhaf wal mudhafun ilaih. Di antara mereka bukan fi'il. Mana yang domir mustatir? Domirnya enggak ada, tersembunyi, enggak kelihatan. Coba nih kata faqala. Ada isim zahirnya enggak? Setelah qala ini ada enggak? Ada isim Lahu bukan? Enggak ada ya. Kemudian ada domir yang nyambung enggak? Faqala, ada domir yang nyambung enggak? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Berarti ini namanya fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kalau dijelaskan dia huwa. Maknanya dia. Faqala, dia berkata. Mana dianya? Enggak ada kan? Nah, itu disebut dengan mustatir. Terus mana lagi? Tafiru. Tafiru. Ya, tafiru fi'il apa itu? Lam tafirra. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya. Nah, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu biasanya yang mustatir itu yang ada yang tunggal-tunggal ya, tafiru, afiru, nafiru, ya, af'al. Nah, itu mustatir, ya. Intinya dia tidak ada tanda di akhirnya. Ya, tidak ada tanda domir di akhirnya. Gitu. Itu domir mustatir. Jumlah al-istifhamiyah. Ahbusnan.
kata atau kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Ustaz. Gampang sekali. Iya, Ustaz. Lam itu lam Ustaz. Nah, aina, ikra'il jumlah. Antum baca jumlahnya. Lam af'al zanban fa'a khafaka. Lah, Lam. tadi antum perhatikan kalau jumlah istifhamnya itu apa? Pasti diawali oleh adawatul istifham. Kata tanya. Nanti Ustaz ya, kita yang Ustaz ya. Limaza. Nah, ikra'il jumlah kamilah. Antum baca jumlah sempurnanya. Limaza lam tafirra ma'a ashabika. Ya, limaza itu istifham menunjukkan apa? Soal pertanyaan terkait dengan apa? Tentang sesuatu, Ustaz. Bukan. Limaza. Limaza. As-su'alu anil, pertanyaan terkait dengan apa arti limaza? Karena Li artinya karena, maza artinya apa. Jadi limaza karena apa? karena apa? Berarti as-su'al anis, pertanyaan terkait dengan Keadaan, Ustaz. bukan. Bukan. As-sabab. Oh. Pertanyaan terkait dengan sebab. Jadi kalau antum menanyakan sebab sesuatu, maka antum menggunakan kata limaza. Apa sebabnya kira-kira gitu ya? Kenapa kamu tidak lari bersama teman-teman? Kenapa kamu nggak lari? Nah, apa sebabnya kamu nggak lari? Gitu ya. Paham tak? Ya, Ustaz. Intinya dikit-dikit ya. Nanti kalau umpamanya kurang paham, antum ulang lagi videonya atau dilihat dipahami dulu terjemahan dari setiap pertanyaan itu. Ya, insya Allah paham. Kemudian zarfa makanin, zarf makan, akhdadi. Di atfal. Zarf makan itu apa artinya? Keterangan tempat. Nah, di mana di sini keterangan tempat? Sepertinya cuma satu. Di atfal bukan ya? Hah? Keterangan tempat ada situ? Di atfal bukan? Di atfal. Bukan, atfal nama orang. Menunjukkan tempat. Aina? Man ahad minkum ya'rif? Siapa yang tahu? Bainahum. Bainahum. Mana bainahum? Di antara mereka. Di antara mereka. Hakaza akhdadi. Ya. Jadi zarf makan perlu antum pahami, nggak mesti setelah fiil ya, boleh di awal. Contohnya bainahum Abdullah ibn Zubair. Di antara mereka ada Abdullah bin Zubair. Intinya yang menunjukkan tempat itu zarf. Bainahum di antara, berarti menunjukkan tempat. Wadih ya akhdadi. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fikuma. Arif mata tahu khottun. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang digaris bawahi. Contoh, kemudian latihan kedua. Oh, ada ya, dia garis bawahnya ada. Cuma kita lanjut saja. Latihan kedua. Ya. Akmil kulla jumlah bi adatil istifham munasibah mimma bainal qausaini kama fil namudz. Sempurnakan setiap jumlah dengan kata tanya yang sesuai. Nomor 1, raqmul awal, tafaddal, akh Ibrahim. Kira-kira apa pilihannya? Kam adadul muslimina fi baladika? Ahsan. Ma ma'naha? Berapa jumlah kaum muslimin di negaramu? Ahsan. Ahsan. Baik. Raqmus tsani, akhrab dian, tafaddal. Ta'udu ila wa ila. Ta'udu ila baitika. Ta'udu artinya ada ya udu apa artinya? Kembali. Ta'udu. Ta'udu siapa?
Kamu. Ya. Oh, tamu. Kamu Berarti kembali. mata. Mata Ustaz. Aina Mata mata. taqwila. Jawabannya hanya ma Eh. kaifa man. Pilih. Man, Ustaz. Man, ta'udu ila baitika. Jadi apa artinya? Siapa tamu yang kembali dari rumah kamu? Bukan, ta'udu ini artinya kamu kembali, bukan tamu. Kamu kembali. Oh, kamu kembali. Nah, Berarti kaifa. kaifa. Kaifa ta'udu ila baitika. Bagaimana Artinya kamu kembali pulang ke rumah kamu? rumahmu. Berarti kaifa di sini maksudnya apa? Cara. Cara. Ya, gimana caranya kamu kembali? Mau naik apa gitu ya kira-kira ya? Ahsan. Raqm salis. Gusnan. Yaskunu ma'aka, tinggal bersamamu. Kira-kira apa jawabannya? Adat istifham yang dipakai apa? Kalau gitu akhdari, tafadhal raqm salis. Man yaskunu ma'aka. Ahsan. Man yaskunu ma'aka. Ya. Ma ma'anaha? Siapa yang bersama kamu, Ustaz? Ahsan. Siapa yang tinggal bersamamu? Gitu ya. Ahsan. Raqm rabi, Ibrahim, tafadhal. Ajidu apa, Ustaz? Ajidu menemukan. Siapa yang menemukan di situ? Ini fi'il mudhari ya. Ajidu siapa yang menemukan? Saya. Saya menemukan al-majallah. Majalah. Ya, majalah. Saya menemukan majalah. Kira-kira apa pertanyaan? Atau mendapatkan. Ajidu menemukan atau mendapatkan ya? Badal akh Ibrahim. Saya mendapatkan majalah. Aina. Ahsan. Ikra'il jumlah kamilah. Aina ajidul majallah. Apa artinya? Bagaimana saya menemukan Aina majalah? artinya apa tadi? As-su'al anil makan. Berarti artinya apa? Di mana? Di mana aku mendapatkan majalah atau bisa menemukan majalah gitu ya. Ahsan. Khamis. Rabdian, tafadhal. Fi hadza sunduk. Di dalam sunduk apa ya? Sunduk kotak. Oh, kota ini. Di dalam kotak ini. Nah, kira-kira apa? Kotak ini. Mada fi hadza sunduk. Ma ma'anaha? Apa yang ada di dalam kotak ini? Apa yang ada di dalam kotak ini? Ya, Ahsan. Raqmus sadis. Gusnan. Ya, Yanzilul matar artinya apa? matoru fi baladika yanzilu. Nazala yanzilu artinya turun. Al-matar hujan. Oh iya. Hujan turun fi baladika, di balad, di kampung atau di daerahmu. Hujan turun di daerahmu. Kira-kira pakai mana? Man mata. Kapan? Ya, mata saat. Nah, ikra'il jumlah kamilah. Antum baca jumlah sempurnanya. Mata yanzilul matoru fil baladika. Ya, mata yanzilul mataru fi baladika. Artinya apa? Kapan hujan turun di kampungmu? Di kampungmu atau di daerahmu. Ikhwan, ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau jawabnya bagaimana? Jawabnya ini langsung. Kata tanyanya dihilangkan, antum langsung jawab. Adadul muslimini fi. Kalau ka berarti jawabnya jadi, kalau kamu jawaban jadi saya, gitu ya. Kalau ta'udu jadi a'udu. Ila baitika jadi ila baiti. Ya, kalau yaskunu orang ketiga ditanya tetap yaskunu. Cuma domir ma'akanya diganti ma'i, yang tinggal bersamaku, gitu ya. Ajidul majallah, hilangkan, sebutkan nama tempatnya karena di pertanyaan pakai ain. Bihadza sunduk, ya. Pertanyaannya adalah
Madza fi hadza sunduk? Fi hadza sunduk umpamanya an-nukud, nukudun, ya. Yanzilul matar fi baladika mata. Ya, maka dijawab yanzilul matar fi baladi umpamanya disebutkan musimnya, ya, atau bulannya, ya. Fi syahri umpamanya fi syahri Desember, fi syahri Maris, ya, fi syahri Yanair, ya. Nah, seperti itu disebutkan waktunya. Hakaza ikhwan. Sisa dari tadriban antum latihan, ya. Kalau antum kurang jelas, intinya adalah dipahami dulu setiap kata-kata istifham, kata-kata tanya tersebut. Kemudian setelah itu coba lihat, ya, contoh-contohnya ketika digunakan untuk bertanya dan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menghilangkan huruf istifhamnya. Nah, jadi bertanya menghilangkan huruf istifhamnya dan mengganti domir atau kata ganti orang ketiga menjadi orang pertama ketika menjawab. Ka menjadi ma'aka menjadi ma'i, gitu ya. Ismuka menjadi ismi, nah, seperti itu. Jadi ka-nya diganti ya. Kalau fi'il mudhari maka tarji'u tazhabu menjadi azhabu. Nah, seperti itu. Wadih ya ikhwan? Fahimtum? Insyaallah. Nah, intinya nanti antum ulangi kembali, dilihat lagi tayangannya. Ya, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Alhamdulillah. Naktafi bihadza au nantahi intahayna min kitabin nahwi mustawatsani. Kita sudah selesai dari kitab nahwu mustawatsani, ya. Besok insyaallah saraf, ya. Semoga selesai. Kalau selesai insyaallah pekan depan kita belajar berlatihan, ya, menelaah kitab yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu Aqidah Thahawiyah dan juga tafsir. Insyaallah. Naktabi bihadza, nakhtatim bidoa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La tansa al-wazib al-manzil. Jangan lupa PR-nya qiraah, kemudian qawaid, ya. Jadi qiraah cuma qawaid saja, tidak ada i'rab, ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.